Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dam Saputra. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang Al-Quran bukanlah karangan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Al-Quran adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, yaitu selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, atau sekitar 23 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surat, 30 juz, dan 6.666 ayat. Al-Quran dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Yang kedua, Al-Quran bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad adalah seorang ummi atau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Maka tidak masuk akal jika Al-Quran adalah ciptaannya. Dengan keadaan begitu, sangat tidak mungkin beliau bisa menyusun kata per kata yang memiliki banyak makna luar biasa. Sedangkan di dalam Al-Quran terdapat banyak mukjizat. Tidak mungkin untuk beliau bisa menciptakan karya yang sangat luar biasa. Maka dengan jelas Nabi Muhammad adalah bukan penciptanya, yaitu Allah yang menciptanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santika Mutiara Cahya Kirani, perwakilan dari kelompok 6 Akidah Akhlak kelas 89. Di sini saya akan mempresentasikan pendapat dari kelompok kami yang telah kami diskusikan mengenai materi Al-Quran adalah kitab suci yang wajib dibaca, dipelajari, dan merupakan ajaran-ajaran wahyu terbaik. Sebagai bukti bahwa Al-Quran bukan karangan dari Nabi Muhammad SAW adalah bahwa Nabi Muhammad SAW seorang ummi, yaitu tidak bisa membaca dan menulis. Menurut pendapat dari kelompok kami yang telah kami diskusikan adalah setuju jika Al-Quran merupakan kitab suci yang wajib dibaca, dipelajari, dan merupakan ajaran-ajaran wahyu terbaik. Dan orang Islam juga percaya jika Al-Quran bukan karangan dari Nabi Muhammad SAW, dikarenakan Nabi Muhammad SAW adalah seorang ummi, yaitu tidak bisa membaca dan menulis. Apakah masuk akal jika beliau bisa menyusun Al-Quran yang di dalamnya terdapat kata yang memiliki makna dan menetapkan suatu hukum
tanpa harus belajar menulis dan membaca? Maka jelaslah bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah pengarang Al-Quran. Dan jika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuat atau mengarang Al-Quran, mengapa beliau menisbahkan Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di dalam Al-Quran juga terdapat ayat-ayat yang menceritakan tentang perihal orang-orang terdahulu, yang dimana kisah-kisah tersebut berbeda dengan yang terdapat di dalam kitab-kitab suci lainnya. Dan jika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuat atau mengarang Al-Quran, bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahuinya? Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa Al-Quran bukan dari karangan atau ciptaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan wahyu yang diturunkan atau yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Nindya Ramadhani, nomor absen 9 dari kelas 83. Menurut pendapat saya tentang pernyataan tersebut adalah, ya, Nabi Muhammad SAW mendapat julukan Al-Umi, tidak bisa membaca dan menulis. Dan seandainya Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang mampu membaca dan menulis, tentu orang-orang akan berkata bahwa ajaran beliau hanyalah dari hasil membaca kitab-kitab Allah sebelum-sebelumnya. Ketika disebut bahwa Nabi Muhammad SAW seorang yang umi, yaitu tidak bisa membaca dan menulis, tentu tidak ada yang ragu lagi pada ajaran beliau, yaitu yang beliau bawa adalah wahyu ilahi. Sehingga yang mengingkari Nabi Muhammad SAW paling hanya karena kesombongan atau termasuk syubhat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.